Halo teman-teman, perkenalkan di sini nama saya Aja Matamulun. Di sini saya akan memenuhi tugas saya yaitu UTS mata kuliah statistik. Baiklah, sebelumnya saya sudah mengerjakan tugas saya mengenai tabulasi data yang dari skripsi yang berjudul pengaruh penempatan kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai pada PT Hukinda Citra Lestari, di mana penulis skripsinya yaitu Elvin Nazli Nasution. Maka di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya mencari X1, di mana saya akan mencari nilai validasinya mengenai penempatan kerja (X1), di mana saya akan mencari nilai validasi yang menggunakan aplikasi SPSS. Pertama-tama kita menghitung terlebih dahulu jumlah data respondennya, yaitu berjumlah 57 data. Di sini teman-teman terdapat 57 data, maka kita membaca terlebih dahulu opsi di bawahnya, yaitu nilai Rtable, di mana rumus Rtable untuk di F jumlah data tadi 57 data dikurang 2 data, maka jumlah data keseluruhan adalah 57 data, didapat Rtable-nya yaitu 0,2609, di mana saya akan mencari uji validitas dengan corrected item total correlation SPSS. Baiklah, langkah pertama kita akan melakukan copy paste dari responden pertama sampai responden ke 55. Kita klik kiri lama, tekan sampai data ke 55, sampai data ke 55 ya teman-teman ya, 55. Oke, sudah, kita klik kanan, kita pilih opsi copy. Sudah copy, kita pindah ke aplikasi selanjutnya yaitu SPSS. Pertama-tama kita ke opsi data view. Baiklah, kita pilih bagian pertama, kita klik kanan, kita pilih paste. Oke teman-teman, ini sudah muncul data ya teman-teman ya, dari data responden pertama sampai responden 55. Terus kita selanjutnya akan beralih ke opsi kedua yaitu variable view-nya, di mana dalam variable view ini akan kita ubah yaitu name-nya atau namanya. Di sini kita akan mengubah namanya menjadi X1 garis bawah 1, X1 garis bawah 2. Oke, bentar teman-teman, ada permasalahan. X1 garis bawah 2, X1 garis bawah 3, X1 garis bawah 4, X1 garis bawah 4, X1 garis bawah 5, X1 garis bawah 5, X1 garis bawah 6, garis bawah 6, X1 garis bawah 7, X1 garis bawah 8, X1 garis bawah 9, X1 garis bawah 10, dan data terakhir X1 garis bawah 11, X1 garis bawah 11. Oke, tepat. Oke teman-teman, di sini didapatkan jumlah datanya setelah di SPSS yaitu berjumlah 11 data rangkuman dari X1 garis bawah 1 sampai X1 garis bawah 11. Terus di opsi selanjutnya akan kita ubah yaitu di opsi measure, dari mana bawahnya now kita ubah menjadi ordinal seluruhnya teman-teman, dari awal sampai akhir kita ubah seluruh menjadi ordinal. Oke, ordinal dan data terakhir ordinal juga. Oke, setelah kita menyelesaikan kedua opsi tersebut, mengganti nama dan mengubah measure dari now menjadi ordinal, tahap selanjutnya kita akan berpindah ke opsi di atasnya yaitu pilih opsi analyze di samping transform. Analyze, oke. Setelah itu kita pilih opsi scale di bawah dimension reduction.
Oke, setelah itu kita pilih opsi pertama yaitu reliability analysis. Oke, di sini terdapat rangkuman data kita tadi, terdapat selesai data. Kita pindah ke sebelah kanan apabila menghadap saya, apabila menghadap teman-teman sebelah kiri. Pertama-tama kita pindah data pertama. Oke, data kedua, terus data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, data ketujuh, data ke-8, data ke-9, data ke-10, dan data terakhir data ke-11. Setelah itu kita pilih opsi samping tabel pemindahan tadi ada opsi statistik, kita hidupkan di bagian kolom pertama itu item, scale if item delete, dan di kolom kedua kita kasihkan correlation-nya, kemudian di kolom keempat harus aktif none-nya. Setelah itu kita klik continue, setelah itu klik OK, maka datanya akan keluar. Baik teman-teman, dari hasil data skripsi saya tadi didapat data SPSS-nya berikut, yaitu tabel pertama case progress summary-nya ini, terus di tabel kedua yaitu reliability statistiknya yaitu ini. Kita lihat di baris pertama callback S alpha-nya yaitu lebih besar dari 0,60 sesuai dengan rumus callback alpha sebelumnya, maka data tersebut valid, di mana data callback alpha-nya yaitu lebih besar dari 60, di mana datanya bernilai 0,943. Terus di tabel berikutnya melihat terdapat item statistik. Terus di tabel berikutnya ada item-item correlation metric. Terus di tabel berikutnya item total statistik. Di tabel ini kita lihat terlebih dahulu di baris ketiga data corrected item total correlation-nya harus tidak ada di bawah dari 0,60. Jadi saya lihat di sini tidak ada di bawah 0,60, maka data tersebut dinyatakan valid atau reliable. Kita lihat ya teman-teman, dari awal sampai akhir tidak ada di bawah 0,60. Oke, terus di tabel terakhir ada skill statistik. Di sini terdapat pemaparan main, varian, state deviation, dan end of item. Mainnya yaitu 45,6000, variansnya 53.652, terus STD titik definitionnya adalah 7.32474, dan end of itemnya adalah 11. Jadi jumlah data kita ada 11 end of itemnya. Baiklah, langkah pertama akan kita lakukan yaitu menyalin gambar reliability statistiknya. Kita klik tabelnya, kita klik kanan, pilih opsi copy as, terus kita pilih opsi image. Setelah itu kita pindah ke SPSS, ke Excel tadi teman-teman ya. Kita matikan dulu copy ini. Oke, kita ulang, siapa tahu tidak tersave. Tabel reliability statistik tadi kita salin, copy as, pilih image. Oke, setelah itu ke statistik, pilih bagian bawah. Kita akan menempatkan di judul X1 penempatan kerja, maka di sini akan kita paste. Sebelum kita paste, kita baca terlebih dahulu keterangan sampingnya, yaitu mengenai uji validitas Airtable. Di mana Airtable yang kita dapat tadi jumlah data 55, maka Airtable yaitu 0,264, dan dapat disimpulkan yaitu jika R hitung lebih besar dari Airtable maka dinyatakan valid. Terus di opsi kedua yaitu jika R hitung lebih kecil dari Airtable dinyatakan data tersebut tidak valid. Maka demikian dari yang kita cari tadi, data yang saya sudah cari itu X1, data tersebut valid karena R hitungnya lebih besar dari Airtable-nya. Oke, terus penjelasan kedua itu uji reliabilitasnya mengenai rumus callback alpha-nya itu harus lebih besar dari 0,60. Yang tadi kita dapatkan tadi datanya di atas 0,60 semua teman-teman, di tabel pertama maupun tabel kedua. Setelah itu kita akan memindahkan tabel reliability statistiknya tadi. Oke, kita klik kanan, pilih special paste, pilih bagian kedua picture JPEG, terus klik OK. Ini ada gambar tabelnya. Kita memindahkan dalam bentuk gambar teman-teman ya, tidak bentuk data.
Oke. Setelah itu kita akan menulis penjelasan itu berdasarkan hasil SPSS dan dinyatakan oleh reliable, maka data tersebut dinyatakan reliable dikarenakan data di atas lebih besar dari 0,60, lebih besar dari 0,60 teman-teman ya, lebih besar dari 0,60 yaitu 0,943 ini ya teman-teman ya. Terus dari hasil uji validitas X1 untuk kurung penempatan kerja R tabel itu 0,2609. Dari data kita tadi yang kita dapat tadi jumlah penerima prima, maka R tabel itu 0,26099 nih teman, 0,26009 teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan menyalin tabel kedua untuk melengkapi pemaparan validasi datanya yaitu agar reliable. Kita akan menyalin tabel yang kedua yaitu item total statistiknya. Tadi sudah kita lihat di baris ketiga itu correct item total correctionnya tidak ada lebih kecil dari 60 sesuai dengan room score backnya tadi. Kita mendapatkan hasil data kita di baris ketiga ini lebih besar dari 0,60, maka data tersebut reliable ataupun valid. Oke, kita klik kanan seperti biasa, kita copy as dan kemudian kita pilih opsi image. Setelah itu kita pindah ke Excel, kemudian kita akan menyalin pastenya ke sini. Pilih opsi paste spesial, kemudian kita pilih baris kedua kurung CPEG, kemudian klik OK, maka data tersebut keluar. Oke ya teman-teman ya, kita cross check terlebih dahulu datanya apakah sama atau tidak ya. Kita cek kembali. Oke, pas teman-teman ya. Oke, maka dapat disimpulkan tugas tes saya ini mengenai skripsi yang berjudul mengenai tabulasi dasar responden yang judul skripsinya itu pengaruh penempatan kerja motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai PT Kokindap Citra Lestari, dan dimana penulis skripsinya itu Ejlin Azil Nasution. Saya nyatakan data tersebut valid. Dilihat dari kedua tabel tersebut yang sudah saya paparkan dan sudah saya validasi menggunakan aplikasi SPSS. Sekian teman-teman tugas untuk menyelesaikan UTS saya mata kuliah statistik. Sekian dan terima kasih.